akan ada pembukaan atau kata sambutan dari Bapak Martin selaku ketua dari Komunitas Legal Kesehatan. Pada Bapak Martin kami persilakan. Boleh tepuk tangannya Pak Riki? Selamat sore. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bersyukur yang sehat, sejahtera, tidak berguna sama mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber OPT yang hadir di sini, Dr. Lukman, suhu kita bersama Bapak Leo, Pak Puluh Pasal transplantasi, tamu-tamu kita bersama. Dan satu lagi, dokter kulit LSKM. Program YouTube-nya. Aku pulang, terima kasih Pak Hingga kepada media yang telah menyiapkan segala sesuatu. Sangat lengkapnya. Juga kepada para sponsor kami PT Interlak dan Rumah Sakit Bunda. Terima kasih. Dan terutama kepada teman-teman semua hadirin lalu kumpul meluangkan waktu bersama-sama. Mari kita dengarkan simak bersama-sama narasumber kita pertama Dr. Lukman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih atas sambutannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Martin. Ini sudah mengumpulkan gitu ya kita semua sehingga bisa ada sharing ilmu, gitu ya, sharing pengalaman. Mungkin ada salah sambutan lagi dok, mohon izin. Dari Bapak Sairudin, Ketua Yayasan Family dari Indonesia. Pada Bapak Herin, Bapak dan Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, ya, sehingga kita alhamdulillah ya Allah pertemukan pada sore hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang pada hari ini berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga amal ibadahnya Allah terima ya, dan menjaga puasa yang insya Allah menyehatkan juga buat Bapak Ibu semua. Jadi ada 1,5 juta orang yang pada hari ini mereka melakukan cuci darah bagi dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Dari 1,5 juta itu tentu melibatkan atau bisa jadi mereka adalah bapak ibu kita, suami atau istri kita, atau anak-anak kita. Yang artinya apa? Kalau kita kalikan 4, ya, itu ada sekitar 6 juta orang yang juga terlibat ya, terdampak ya, dari dialisis yang dilakukan, gitu ya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan keluarga dari pasien dialisis. Mereka bukan hanya butuh dukungan finansial, ya, tapi mereka juga butuh support ya dari kita semua. Mereka butuh tambahan terus pengetahuan, ya, keterampilan, sehingga mereka bisa melakukan pengobatan secara mandiri dan juga menjadi orang yang merasa bermanfaat. Ya, karenanya itu kami komunitas dari keluarga pasien dialisis yang di RSCM ya, khususnya pada hari ini kita membentuk suatu wadah yang kita sebut dengan Yayasan Family Dialisis Indonesia (YFDI). Nah, tujuan utama dari yayasan ini atau wadah ini adalah kami ingin membantu ya khususnya pasien maupun keluarganya ya, sehingga mereka pertama tidak merasa berjuang sendiri, yang mereka juga bisa saling menguatkan
dan seperti kata Dr. Lukman bisa berbahagia hidupnya. Karena memang faktor dan kunci keberhasilan pengobatan tidak hanya masalah penanganan dari medis dan obat, tapi juga faktor psikis, ya, psikologis. Ya, dengan kita selalu sehat dan merasa sehat, merasa berbahagia, ya insya Allah nanti pengobatan akan bisa lebih berjalan dengan optimal. Pada hari ini, alhamdulillah, ya, kita akan ada acara pembinaan kesehatan ginjal, dan ini adalah bagian dari salah satu misi kita, ya, dari Yayasan Family Dialysis Indonesia, ya, untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Karena kami merasa sangat bersyukur, terima kasih nih kepada komunitas ginjal selalu sehat, ya, DSS, khususnya Pak Martin yang telah melibatkan kami dari RDI, ya, untuk berpartisipasi di acara hari ini. Terima kasih banyak Pak Martin, dan terima kasih juga kepada Claudia, ya, telah menyediakan tempat, kemudian juga khususnya kepada Dr. Lukman yang telah hadir pada acara ini untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga acara ini menjadi acara yang bermanfaat, ya, menjadi pengetahuan yang baik buat Bapak Ibu semua yang hadir, dan juga tentunya kita harapkan kerjasama, ya, dengan GSS nih Pak bisa terus berjalan dan berlangsung untuk selanjutnya. Ya, kami siap, ya, jika GSS kembali mungkin mengundangkan dan melibatkan FDI, ya, untuk berbagai kegiatan pengetahuan umum selanjutnya, gitu ya. Kami sangat senang intinya, gitu. Baik, saya kira demikian, ya, tidak berpanjang lebar. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami Pak Hedi, terima kasih kami bersama-sama. Dengan sabar ya Bapak Ibu, ya. Mungkin untuk mengantar Hari dan Dokter untuk presentasi, untuk memberikan ilmu kepada kita, izin saya sambung dengan pantun sebenarnya, ya. Bulan suci, bulan Ramadan, berbuka dengan gorengan. Cocok ya Pak, ya. Kepada Dokter Lukman, waktu tempat kami persilakan. Tepuk tangannya Pak Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, ya. Ini saya senang sekali. Saya kan tamu undangan aja nih. Diundang oleh Pak Martin, Pak Cas, Pak Ferry, dan dokter bagian kulit juga. Senang sekali kita. Walaupun nanti ke depannya mungkin banyak kita undang lagi yang lain lah, ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya perkenalkan diri saya Dr. Lukman Zulkifli Amin. Kami sedang mengambil untuk konsultan ginjal. Jadi ini memang di bawah arahan Prof. Endang dan Dr. Bona, kami hadir di sini sebagai beliau. Jadi alhamdulillah hari ini bertepatan dengan World Kidney Day, hari ginjal sedunia. Jadi bagaimana pentingnya kita paham bahwa sakit ginjal ini makin lama makin banyak. Tadi sudah Pak Jas jelaskan, Pak Martin, makanya sampai ada komunitas ini kita kumpul-kumpul bareng-bareng. Kalau saya sih happy-happy aja, ya. Happy-happy aja. Kita kan apalagi bulan Ramadan, ya, kita cari manfaat. Jadi hari ini saya bawa topiknya olahraga happy-happy untuk pasien transplant ginjal dan HD. Karena sebagian pasien transplant cerita sama saya, yang ngajak main tenis saya cuma satu, sisanya nggak ada yang mau olahraga, katanya. Saya bilang, wah, bisa di WA terus main tenis. Saya bilang, iya deh, nanti. Kebetulan tempatnya agak jauh. Kayak di Kramat Jati, yang ngajak main tenis di Pluit, itu kejauhan. Jauh juga, ya. Nanti deh kita cari waktu. Nanti kita bikin ini, ya, klubnya, ya. Ya, tolong slide. Nah, jadi, pertanyaannya kan yang sering muncul dari rekan-rekan GSS dan YDI, apa sih bedanya aktivitas fisik sama olahraga? Apa olahraga yang aman untuk pasien transplant dan HD? Apa tujuan dari olahraga? Mengapa harus olahraga? Dan apa olahraga yang tepat? Pertanyaannya kan soal itu, ya. Bolak-balik itu lama-lama lupa, ya, dari laksanain, ya. Itu yang ditanya dulu, ya. Baik, slide. Slide lagi.
Jadi problem kita selama ini adalah gaya hidup kurang gerak nih. Kata-kata kan karena sudah ada gadget lain-lain, jadi andalannya cuma tinggal berbaring atau duduk, segala sudah bisa kita lakukan ya. Ini problem nih, karena ini hampir data kalau di survei banyak sekali yang seperti ini. Slide. Nah ini dia problemnya karena katanya urbanisasi, lalu ketergantungan, tergantung sekali dengan semua yang serba canggih katanya gitu. Apalagi ada AI ya nanti katanya, artificial intelligence ya katanya ya. Right? Nah jadi ketidakaktifan fisik ini faktor risiko keempat nih untuk penyakit tidak menular. Jadi ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular. Yang nggak menular salah satu ini nggak mau olahraga, bahasanya gitu sebenarnya. Slide. Nah ternyata gaya hidup yang kurang gerak ini berakibat apa? Diabetes, penyakit jantung, bisa kanker usus juga, kanker payudara pas menopause, demensia, depresi itu pikun, depresi itu sedih, ya kan? Tapi kalau dalam sebulan Ramadan kayaknya enggak ya, ada happy ya. Slide. Nah kalau tidak aktif fisik itu faktor risiko, jadi sesuatu yang bisa kita ubah. Iya kan? Bagaimana caranya? Nah, ini makanya kita tunjukkan. Problemnya adalah pasien sakit ginjal itu seringkali kurang gerak bahasanya gitu ya, nggak mau olahraga. Nah ini ada satu jurnal ditulis bahwa olahraga ini resep untuk semua penyakit katanya begitu. Masya Allah ya. Nah kalau kegiatan aktivitas fisik enggak, ternyata kalau kita lihat nih setelah transplant nih, ada yang setelah transplant berat badannya naik ke 3 tahun pertama. Kok bisa gitu ya? Slide. Nah salah satunya karena kurang gerak ini disebutnya faktor katabolik. Jadi karena nggak ngapa-ngapain, nah ini yang jadi problem. Berat badan naik karena kan kata teman saya yang itu nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Diam aja, jangan ngapa-ngapain, makan. Nah, itu ternyata yang jadi masalah itu. Slide. Nah ini kalau kita lihat ternyata yang biru ini yang tidak mau olahraga katanya paling banyak nih. Ya, slide. Nah ini jadi data ini bilang sampai naik 5 kilo kalau yang habis kantor katanya. Ya karena kan makan aja kan. Pak jangan ngapa-ngapain Pak, isolasi gitu ya. Gitu Pak Beni ya. isolasi. Slide. Nah jadi, ini kita punya panduan nih. Jadi organisasi ginjal satu dunia punya panduan namanya GANDU. Rekomendasinya apa? Olahraga untuk kesehatan jantung 30 menit 5 kali 5 hari masing-masing 30 menit setengah jam. Seperti ya. Kalau saya sih saya bagi 15 menit pagi, 15 menit sore. Kan tetap setengah jam kan? Boleh begitu, mau 10 boleh. Yang penting apa, enjoy sama happy, ya kan? Slide. Jadi aktivitas fisik itu apa? Gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang meningkatkan pengeluaran energi. Jadi kalau bahasa ribetnya begini intinya, jadi menghasilkan energi. Nah ini yang harus kita pahami. Apa saja? Ternyata bekerja, bermain, kerjaan rumah tangga, bepergian, ternyata sama. Ya. Slide. Nah, ada lagi olahraga. Olahraga apa ternyata bagian dari aktivitas fisik. Iya kan? Jadi aktivitas fisik kan ibu-ibu, kalau yang pasien saya suka nanya, dok saya udah masak, udah beres. Iya, sudah betul. Tapi olahraga ada, gitu kan? Olahraganya apa? Olahraga itu jadi bagian dari kegiatan aktivitas fisik. Nah, diulang-ulang memang harusnya. Berulang-ulang. Kalau saya sih bikin happy ya. Karena dia memang cakup latihan aerobik, kekuatan, fleksibilitas, seimbangan. Ini ada undang-undangnya lagi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005, bukan tentang IKN ya, tapi ini tentang sistem olahraga. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kesehatan dan kebugaran ya. Oke, slide. Contohnya aktivitas fisik sedang ya, aktivitas mencontoh peningkatan pernapasan, jantung. Jadi kalau kita lihat di sini berjalan, mengangkat barang, itu termasuk kerjaan okupasi, olahraga, voli, golf, softball, baseball. Kalau di rumah potong rumput, gitu ya, potong rumput,
berkebun, itu masih kerjaan sedang. Slide. Kalau yang berat apa? Contohnya, nah ini angkat-angkat barang berat, kemudian bersih-bersih, dorong pemicu, ya kan? Membersihkan, memotong, berkebun dengan alat yang berat. Olahraganya apalagi olahraga seperti sepak bola, tenis, single, jogging, sepeda, kemudian berdansa juga masuk olahraga. Baik. Nah ini contoh-contoh aktivitas fisik. Jadi kalau dalam kedokteran kita hitungnya ini match namanya. Match ini yang kita hitung. Untuk membaca itu hitungnya habis tenaganya 1,1 misalnya. Kalau berdansa 2,9. Dansa 2,9, main bola 10,5. Nah ini memang ini yang berat nih, karena kalau lapangan ini ya, bola lapangan, kemudian futsal. Slide. Apa manfaatnya? Kalau kita lihat ya, mengurangi risiko penyakit jantung koroner, darah tinggi, kanker usus, diabetes, seimbang energi, kebugaran otot, kesehatan tulang, meningkatkan kesehatan mental. Nah ini yang penting nih. Kurangin stres, boy stres aja ya, akhir bulan, tengah bulan nggak ada duit, tengah bulan juga nggak ada duit, itu stres juga. Oke, slide lagi. Kurangi aktivitas fisik. Jadi kalau pasien sakit ginjal itu problemnya karena ada proses yang terjadi sedemikian rupa akibat penyakitnya sehingga dia menyusut ototnya, mengecil di ototnya. Suka lihat tetangga kanan kiri yang HD, yang ini, kan kadang-kadang mengecil tuh, menyusut juga energinya gitu ya. Jadi berhubungan dengan kesehatan. Slide. Jadi dok, apa sih jenis latihan yang cocok? Pertanyaan kan itu kan, apa sih yang cocok buat kami? Latihan aerobik, latihan meningkatkan efisiensi sistem penghasil energi aerobik. Kalau kita lihat cardio workout bisa jumping rope ya, pakai tali, sepeda statis. Slide. Nah, kalau kita lihat di sini, ini latihan untuk penguatan otot nih. Sambil duduk, ini cuma angkat kaki begini aja. Sambil diulang, ditahan 15 detik bagus saja. Ini menggunakan ini, menggunakan balon. Bisa juga disangga, nah itu gerakan bolak-balik, tahan setiap 15 detik. Hal-hal simple bisa dikerjakan di rumah. Ini buktinya sambil duduk ya. Pasien saya yang stroke, yang ini saya praktek dan saya punya klub untuk senam bersedia itu hampir 300 pesertanya. Dan itu sebagian besar pakai kursi roda. Karena saya sampaikan kita banyak bersyukur selama tangannya masih kuat, pinggangnya masih kuat. Masa kita diam-diam lalu bilang nggak bisa? Itu banyak bersyukur. Ini salah satu seperti ini sambil duduk juga bisa. Slide. Lalu ini menggunakan tali. Jadi dengan tali atau handuk bisa sambil diregangkan. Ini hal sederhana ya. Kerjakan 3 menit, 5 menit sudah dapat itu. Dicicil-cicil dapat setengah jam ya. Slide. Nah, kalau yang ini dia latihan menggunakan kaki, dia dengan ditarik. Ini hanya menggunakan bangku saja. Slide. Nanti slide saya boleh diambil, silakan. Berguna sekali kan nanti buat digunakan di rumah ya. Nah, ini latihan lagi. Dan slide. Ada lagi latihan resistensi. Nah ini pakai beban ini, pakai beban. Ya nggak harus sampai gini juga. Oke, slide. Nah ini ada lagi latihan fleksibilitas supaya sendi-sendinya nggak kaku. Jadi kan begitu kan, ada yang ngangkat gini nggak bisa, ngangkat bahu nggak bisa, angkat ada aja ya. Pasti tanya kenapa? Habis pindahan, katanya. Habis pindahan agak-agak. Oke, slide. Nah ini latihan sederhana di mana dengan begini saja itu otot tidak kaku, ototnya tidak kaku. Apalagi ditambah diibadahi dengan berzikir ya, ditambah zikirnya itu lebih canggih lagi. Slide. Nah ini kemudian slide lagi. Nah ini gerakan-gerakan sederhana. Slide lagi. Sambil tiduran. Slide. Nah ini bawa pakai barbel.
barbel 1 kilo, 2 kilo. Nah itu membantu sekali. Hal-hal sederhana dilakukan berulang, lakukan berulang. Sambil zikir juga boleh. Right? Nah ini pakai ini ya, botol aja. Angkat botol saja, dengan botol saja ini bisa membantu. Next slide. Ya, slide lagi, oke. Latihan keseimbangan akan meningkatkan keseimbangan dan membantu mencegah jatuh. Nah ini seperti flamingo stand, wing stand, stool line. Jadi hanya mengangkat kaki seperti ini saja, menahan 15 detik itu melatih keseimbangan. Kaki kanan, kaki kiri, hal sederhana. Kerjakan rutin, tapi hati-hati. Ada juga yang tidur, ada di OP3. Ada siapa Pak siapa gitu ya? Nggak datang hari ini ya, Pak yang sudah tidur. Saya ini kalau sudah ada masalah, baiknya minum obat dulu, baru boleh latihan keseimbangan. Jangan sampai gara-gara olahraga atau betul kan begini jatuh nanti. Ya kita cari manfaat ya. Ya slide lagi, manfaat dari aktivitas fisik, sistem jantung gimana? Perbaikan, tensinya bagus, gulanya bagus, kolesterolnya bagus. Slide. Gimana mengurangi pengecualian otot, meningkatkan kemampuan berjalan. Slide lagi. Menurunkan peradangan, efek positif, meningkatkan kualitas hidup. Sekali lagi mengurangi stres. Tapi emang nggak nambah duit ya. Slide. Kalau ada kesenangannya gimana? Meningkatkan efisiensi. Lakukan dengan happy dan enjoy. Ini dulu kata kuncinya, happy enjoy. Karena ternyata di studi latihan olahraga menggunakan siklus stasioner itu bisa seperti sepeda statis, gitu ya. Ini setiap sesi hari 3 kali seminggu selama 5 bulan meningkatkan kebugaran jantung paru-paru. Slide. Ada lagi kalau pasiennya CAPD, tahu ya? CAPD ya, tanam di perut. Nah ini dia memiliki lebih banyak waktu. Lakukan dengan happy dan enjoy. Karena dia tidak terkait dengan perubahan cairan yang berat, tidak terjadi perubahan, sehingga memungkinkan untuk olahraganya lebih bebas waktunya dibandingkan dengan yang cuci darah. Right? Nah, kalau pasien post jantung lebih banyak waktu lagi nih, jadi harapannya bisa lebih rajin lagi olahraganya, tetap kuncinya happy dan enjoy. Right? Nah, gimana risikonya? Coba slide. Nah, ada risiko yang harus dipertimbangkan. Cedera otot, sama kemungkinan bisa sakit jantung. Jadi memang dalam nanti kalau mulai olahraga, ya kebetulan ada saya lewat, boleh dicolek ya. Dok, di mana nih, boleh nggak gitu ya? Boleh juga begitu. Boleh nggak ini? Kadang-kadang hanya melihat saja bisa terlihat itu nggak bisa atau tidak. Slide lagi. Cedera otot gimana? Karena tadi problemnya kalau pasien ginjal itu dia ada namanya kelenjar paratiroidnya bekerjanya berlebihan. Kok bisa berlebihan? Karena tadi akibat dari penyakit ginjal sehingga irit-irit seperti orang osteoporosis mudah patah kalau kita lakukan olahraganya terlalu berat. Itu bikin masalah seperti itu satu. Nah ini makanya memang harapannya olahraganya bertahap saja. Enjoy saja, happy saja. Karena tadi yang kita ingat olahraga sifatnya rekreasi, bikin happy, jangan sampai terpaksa. Kalau bisa kita jalannya enjoy, enak, terstruktur, adem gitu kan. Sedikit pelan-pelan ya, enak kan gitu ya. Pelan-pelan, dapat gitu ya. Sekali 3 jam, pasti saya 4 jam, besok udah nggak mau balik lagi nge-gym. Enggak lagi deh, nge-gym harus kan, capek nih. Slide. Gimana risiko sakit jantung? Nah, mulai dari gangguan irama. Nah, jadi kalau sudah merasa nyeri di dada, nggak enak, kan kadang-kadang suka ada tuh. Baiknya jangan olahraga dulu. Perlu konsultasi dulu atau diminum obatnya kalau memang sudah pasien gluten jantung. Ada namanya ISDN,
Interokaf, nah itu isosorbit diminum. Tapi kalau udah umpan juga kayaknya bagusnya konsultasi ke PGT lantai 4 ya, kita kuliahnya lantai 4 ya, jantung ya. Mesti konsultasikan itu, namanya isosorbit atau interokaf, bagusnya diminum. Tapi kalau memang berat sekali, sebaiknya jangan. Baik. Ya, jadi pencegahan apa? Dapatkan persetujuan dokter, pantau gula darahnya, lalu diingat. Jangan langsung loncat olahraga, pemanasan dulu, warming dulu, pemanasan dulu, ini pendinginan supaya mencegah cedera. Slide. Kemudian kalau ada nyeri dada, tensinya tinggi, ada sesak nafas, sebaiknya jangan. Nah ini yang tadi pagi atau tadi siang ya, Prof undang di Rumah Sakit Siloam ya, juga ada penyuluhan. Nah, untuk penyakit ginjal polikistik dan transplant memang harus menghindari olahraga yang berisiko cedera mekanis. Apa itu dok? Yang benturan kan bola, futsal kan bisa benturan, itu dihindari, nggak bisa terlalu. Slide. Kalau pasien HD gimana? Dia pasien kalau dengan simino, gitu ya, simino bisa melatih dengan simino kan kita biasanya pakai dia bola ya, kayak bola itu boleh. Tapi nggak boleh kasih beban, jadi nggak angkat beban, yang ada sini. Untuk kestabilan hemodinamik, memang sarannya kalau olahraga pas lagi HD itu 2 jam pertama tuh. Jadi pas lagi mulai lakukan 2 jam, ada ukurannya itu. Dan pantau tensinya, ini kan ada alatnya nanti. Yang nggak boleh bagaimana? Kalau ternyata ada gangguan elektrolit, ternyata rekam jantungnya ada masalah. Berat badannya naik lebih dari 4 kilo kan? Berat badan kering sebenarnya 4 kilo. Yang kalau nggak ada nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti bisa olahraga tuh. Silakan olahraga. Be happy ya. Oke, slide. Lanjut ya. Ini jadi di Amerika punya satu perkumpulan komunitas American College of Sports Medicine. Exercise is a vital sign. Exercise olahraga adalah tanda vital. Resepkan olahraga karena setiap pasien itu setiap kunjungan setiap waktu. Jadi harapannya semuanya mau olahraga. Olahraga sesuai dengan kadar kemampuan. Slide. Olahraga seperti apa? Kalau pasien sakit ginjal, aerobik dan resistance. Seperti apa yang tadi sudah saya tunjukkan. Slide. Aktivitas fisik yang teratur. Slide. Jadi kita akan ubah dari yang tadi cuma tiduran aja, berbaring saja, mudah-mudahan setelah pulang dari sini take-home message-nya mau olahraga. Hal yang kecil, kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai sekarang juga. Itu kalau itu sih kata Agit gitu ya. Baik. Gimana pelaksanaan olahraga? Program latihan harus mencakup aktivitas aerobik, resistensi, fleksibilitas, dan keseimbangan. Nah ini, jadi memang untuk program latihan, kalau bingung, kita kan ada fisioterapi itu, rehabilitasi medik, boleh juga diminta dokter Lukman atau dokter Jeki dalam kalau tuliskan rujukan ke rehabilitasi medik, supaya kita konsultasi. Ada juga yang masih ragu dok, ada juga yang begitu kan, apa kita tanya. Itu, apalagi di Cipto ya, lengkap sekali, sangat-sangat lengkap. Oke, slide. Jadi, apa langkah pertama untuk pelaksanaan olahraga? Kita harus bertanya dulu pada diri kita sendiri. Saya mampu atau tidak? Gitu ya, itu dulu. Karena kan nanti akan mengetahui tingkat kemampuan kita. Kalau ternyata lagi ada nyeri dada, lagi nggak nyaman, sebaiknya jangan. Justru harusnya ke dokter itu, gitu. Datang ke dokter, kita tanya. Nah kemudian memang ini dia dokter ahli ginjalnya memberikan penjelasan. Nah, ini saya makanya berdiri di sini. Tuh kepada rekan GSS dan GFDI. Ini semua saya sayang. Kok saya sayang? Apa sumber alat bantu, sumber informasi. Nah, jadi kalau ada kesulitan berjalan, kita konsultasi ke rehabilitasi medik. Kemudian kalau ada penyakit jantung, tetap konsultasi. Slide. Jadi resepnya apa dok? Frekuensi, berapa kali dalam seminggu untuk aktivitas, seberapa keras menggunakan tenaga, berapa lama, dan jenis aktivitas apa yang disetujui. Jadi konsepnya bukan lagi no pain no gain, kalau nggak sakit lagi. Tapi walaupun sedikit, tapi tetap sedikit itu baik. Jadi artinya
kita lakukan dengan happy, dengan enjoy. 5 menit pagi, 5 menit sore, dok hanya setengah jam nggak apa-apa. Kasih waktu seminggu, kasih waktu 2 minggu. Begitu enjoy, enak, naik 10. Enjoy, enak, naik 15. Kecapai itu 30, nggak aneh-aneh ya, nggak minta 5 jam, 5 jam ada ya. Ini gini, happy. Right? Nah ini dia, tadi memang harapannya 20 sampai 30 menit. 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu. 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu. Boleh sambil kita statis sambil nonton apa? Karya novel apa? Sorry. Oke, slide lagi. Jadi harus ada pemanasan, conditioning, ada pendinginan, slide. Jadi, nah ini kalau yang pasien cangkok, itu kan isolasi tuh katanya, isolasi. Nah begitu sudah merasa lebih kuat badannya, dia sudah mulai berjalan, mulai olahraga, mulai berjalan gitu ya. You should walk as much as you can. Jadi harus berjalan sesuai dengan kemampuan makin. Karena badannya nanti makin kuat, Nah ini bisa juga yang low impact seperti berjalan, bersepeda, berenang, sepeda statis, gitu ya. Ini hal-hal simpel. Slide. Nah jadi caranya tadi yang paling mudah berjalan. Kalau nggak salah tadi pagi ya, Pak Martin sudah share tuh ya. Jalan itu murah meriah kan, itu bagus sekali. Nanti harus diteruskan lagi tuh. Slide. Exercise is good for you. Olahraga bagus untuk kamu semua, untuk kita semua. Kita harus olahraga. Tapi ingat kalau badannya nggak enak jangan olahraga. Tapi jangan nggak enak terus. Oh bisa aja dong, nggak enak. Masa enak sebulan ya. Ya tetap disempetin gitu ya. Oke, slide. Nah ini jadi di UK, di Inggris, di British itu sampai diciptakan namanya British Transplant Game. Apa itu dok? Itu semua yang penderita yang sudah melakukan cangkok apapun, mereka ikutan olahraga, ada kompetisinya di sini. Sampai ada kompetisinya. Di sini partisipannya sangat banyak. Right? Nah ini dia, ini dia atlet lagi, dapat dari mamahnya. Right? Dan dia masih bisa aktivitas sebagai runner ya, sebagai pelari ya. Slide. Jadi apa saja bisa kita lakukan? Jalan santai, jalan cepat. Maksudnya sih rame-rame nih. Ada komunitas, kalau sendiri biasanya sudah bubar ya. Jadi itu suka ada. Tapi kalau rame-rame gini lebih happy. Slide. Jogging ya. Slide. Berenang. Slide. Badminton. Slide. Tenis meja. Nah ini pas bagian yang saya suka, tenis lapangan. Nanti kita bikin klub tenis ya. Ada yang bisa? Iya, bisa ya. Oke, kita pelan-pelan. Ini dancing. Nah ini berdansa juga bagus nih. Pak Ferry, Pak Martin bisa dansa. Bagus tuh kalau bisa dansa. Dan ini juga masih bikin happy, enjoy. Right? Yoga, right? Jadi apa sih olahraga untuk pasien HB, right? Jadi kalau kita dari aerobik, resistant, fleksibel, balance, right? Nah ini yang ada ya tempat HB kita ya di Cipto ya. Yang ini, jadi dia seperti untuk sepeda statis, dilakukan pada saat HB. Oke, slide. Nah ini dia. Jadi kalau olahraganya rajin, anemianya, kolesterolnya turun, tensinya turun, gulanya turun, lalu pembuluh darahnya tidak kaku, ya. Slide. Nah ini seringkali yang jadi masalah kita takutin kan kalau kram ya ototnya ya. Kali misalnya kita takutin. Jadi memang waktunya, jenisnya, intensitasnya. Kalau bisa mulai tadi sedikit tapi bertahap. Karena nanti kita tahu sampai status mana kita akhirnya mengalami kram. Jadi start slowly, mulai perlahan, lalu maju bertahap, tingkatkan bertahap, sampai pada tahapan di mana yang mudah-mudahan nggak sampai kram ya, dan tetap happy dan enjoy. Itu kata kunci. Right? Ini dia pilihannya bersepeda,
Ini oxystapler, angkat beban, ankle light ya. Slide. Ini yang tadi cycle, slide. Cycle, slide. Ini ankle, slide. Nah ini cuma sambil tiduran saja, kakinya bisa digerak-gerakkan, slide. Mengangkat kaki di bawah, kaki bawah ya, kaki bawah, slide. Ini mengangkat sedikit, kakinya yang gerak-gerakkan sedikit, slide. Oke, slide. Nah ini dia pakai beban ini, pakai beban, dia gerakan namanya straight leg raises. Oke, nanti kita harus punya kali ya, gimana? Kita harus punya ya. Oke deh, kita ngobrol ya. Ini kita harus punya nanti, biar pada lebih happy ya. Right? Jadi kesimpulannya apa? Aktivitas fisik yang tepat mencegah kehilangan massa otot, menjaga kebugaran jantung, dan menyebabkan happy, gitu ya. Olahraga harus happy, harus enjoy, dan rutin, kata kunci ketiga. Jika menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Happy, enjoy, rutin, regular. Dan banyak bersyukur kepada Tuhan pencipta kita, Allah SWT, yang telah memberikan kita banyak nikmat hari ini. Iya kan? Banyak nikmat kan? Nikmat bisa kumpul bareng-bareng ya. Baik, terima kasih. Be happy and enjoy your sport. Tetap bahagia. Terima kasih banyak. Baik kepada MC. Iya, terima kasih Dokter Lukman. Sekali lagi kenal Dokter Lukman. Baik, terima kasih untuk Dokter Lukman atas penjelasannya. Jadi kita tahu ya betapa pentingnya exercise untuk kita semua. Jangan hal-hal ringan, kadang-kadang yang kami pun ya karyawan kurang olahraga itu kelihatan banget. Jadi kalau dia itu kita dikasih report karyawan itu yang dia tinggi kolesterolnya gitu, jadi dikasih tahu. Jadi biar lebih aware terhadap diri sendiri untuk bisa olahraga. Kali terulang tuh Dokter Lukman. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya terkait tentang bagaimana terkait ini apa namanya dokter kesehatan terkait dengan kesehatan kulit ya. Baik, sambil menunggu slide panggil ke depan Dokter Ayu Tika. Boleh ke depan kami tepuk tangan Dokter Ayu Tika. Assalamualaikum, selamat sore kepada para dokter, bapak dan ibu hadirin sekalian. Salam kenal, saya Dokter Ayu Tika atau Dokter Icai, karena kami juga dari Departemen Kulit dan Kelamin atau Dermatologi dan Venerologi RSCM. Mungkin ya ada teman-teman. Ya, alhamdulillah hari ini saya bersama dengan pembimbing saya, Dr. Adi Santi, spesialis kulit kelamin konsultan, spesialis penyembuhan kulit yang sudah menemani saya, dan juga teman saya, Dr. Syifa juga menemani saya hari ini. Yang alhamdulillah kami diundang ke acara yang menyenangkan ini, dan saya juga sangat terkagum-kagum bagaimana komunitas ginjal daerah kami ini selalu erat sekali. Di WhatsApp group juga selalu komunikatif sekali, komunikasinya menyenangkan sekali, dan saya sangat kagum dengan komunikasi ini. Terima kasih banyak Om Martin sudah mengundang kami di sini, Departemen Kulit dan Kelamin RSCM. Semoga Bapak Ibu masih semangat semua, sebentar lagi mau buka puasa. Mungkin sedikit pantun untuk tadi Bapak MC, pantunnya bagus banget. Saya jadi harus pantunan nih. Kue bolu isinya nangka. Jangan lupa buat pijaknya. Daripada ngelamun nungguin buka, mendingan kita ngabuburit bersama dengan komunitas ginjal sehat selalu dan Prodia. Baik, ini adalah judul presentasi saya, perawatan kulit pada penyakit ginjal kronis dan juga pasca transplantasi ginjal. Berikutnya, mungkin kalau definisi penyakit ginjal kronis sudah pada tahu semua lah ya, kalau ini adalah kelainan pada struktur atau fungsi dari ginjal yang berlangsungnya lebih dari 3 bulan, makanya namanya kronis. Lalu penandanya apa aja? Macam-macam, bisa kelainan buang air kecil, gangguan elektrolit, dan kelainan lainnya yang mungkin
didiagnosisnya sama dokter penyakit dalam yang lebih jago. Lalu slide berikutnya. Nah, untuk manifestasi kelainan kulit apa aja sebelum kita masuk ke perawatan kulit, karena departemen kulit dan kelamin ini masih baru nih masuk ke bagian ginjalnya. Kita mungkin kenalan dulu manifestasi kulitnya tuh apa aja sih sebenarnya. Manifestasi kelainan kulitnya ada dua sebenarnya kita bisa bagi. Pertama yang nggak spesifik, non spesifik, dan juga yang spesifik ke kelainan kulit ginjalnya. Kalau yang tidak spesifik apa saja? Gatal, atau kita sebut sebagai pruritus medisnya. Lalu kulit kering atau serosit. Ada juga perubahan warna kulit, perubahan kukunya, perubahan rambutnya. Dan juga ada manifestasi spesifik yang mungkin nanti akan saya berikan gambarnya agar lebih jelas tampaknya ya. Baik, berikutnya. Pertama mungkin untuk manifestasi non spesifiknya. Berikutnya. Nah, ini adalah pruritus atau gatal. Mungkin kalau pasien-pasien penyakit ginjal kronis sudah paham sekali bahwa gatal itu sehari-hari ya. Gatal itu sebenarnya apa sih? Dia adalah sensasi yang tidak nyaman dan dia mencetuskan keinginan untuk menggaruk terus dan terus. Dan dia banyak terjadi pada pasien dengan gagal ginjal stadium akhir, terutama pada pasien yang dialisis hingga 46% pasiennya. Kemudian berikutnya untuk pruritus sendiri dia berkaitan erat dengan yang kelainan non spesifik berikutnya yaitu kulit kering. Berikutnya. Nah, penyebabnya apa saja nih gatal? Bisa gangguan pada kulitnya sendiri, bisa ada peradangan dari sistemiknya sendiri. Jadi bukan hanya dari kulitnya saja yang berubah, tapi dari bagian dalam tubuhnya juga. Lalu ada gangguan metabolik, zat-zat di tubuh ada yang berubah. Lalu gangguan sarafnya yang menyebabkan gatal, dan juga ada gangguan psikologisnya juga tentunya. Dan untuk gatalnya sendiri bisa hanya terlihat kulit kering seperti ini atau bisa juga nantinya menyebabkan adanya bintil-bintil merah dan juga luka-luka akibat garukannya. Nah, berikutnya adalah kulit keringnya atau serosit. Kita lihat mungkin kalau dari gambar di sini, semoga Bapak Ibu bisa lihat kalau kulitnya ini sangat kering. Kelihatan kulitnya warnanya kusam, putih keabuan. Lalu teksturnya juga kelihatan walaupun cuma dari gambar. Kulitnya terlihat sangat kasar ya. Dan kalau misalnya kita sendiri bisa merasakan ada sensasinya kalau kulitnya kering, seperti ada rasanya kencang, atau bisa juga jadi gatal juga, karena saking kulit keringnya. Kemudian ini dialaminya oleh hingga 94% pasien yang HD. Jadi kulit kering ini sangat umum terjadi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis. Penyebabnya apa saja? Nah, dehidrasi kulit, jadi kulitnya sendiri cairannya kurang. Lalu gangguan pada sawar kulitnya, perlindungan kulitnya juga ada gangguannya juga. Lalu apa aja yang bisa memperberat juga? Iritasi karena faktor eksternalnya. Contohnya apa? Misalnya sabunnya bukannya lembut, sabunnya terlalu kasar. Nah, makanya dia bisa menyebabkan tambah sering nanti kulitnya. Berikutnya. Lalu perubahan warna kulit yang tadi saya sebutkan. Perubahan warna kulit pada pasien gagal ginjal bisa juga terjadi jadi coklat, bisa jadi pucat, bisa juga abu atau kuningan juga bisa. Penyebabnya kenapa sih bisa ada perubahan warna kulit? Yang pasti kalau misalnya kulit coklatnya ini ada perubahan hormon, jadi yang ada gagal ginjalnya, sehingga kulitnya menjadi lebih coklat atau kita bisa sebut sebagai hiperpigmentasi biasanya dokter yang sebut. Terus bisa juga karena HB-nya kita juga udah tahu kalau gagal ginjal itu HB-nya biasanya suka rendah, jadinya pucat kelihatannya. Kemudian kulitnya bisa kekuningan atau keabuan. Nah itu karena terjadi ada timbunan karoten sama hemosiderin. Terjadinya kenapa sih? Karena bisa juga karena HD-nya juga, jadinya dia dan besinya berlebih, dia ngumpul di dalam kulitnya, jadi berubah di kulit. Berikutnya, lalu ini kelainan kuku. Kelainan kukunya macam-macam. Mungkin kita pernah dengar bahwa mata adalah jendela hati, dan kuku juga jendela badan kita juga. Kulit juga jendela badan kita juga ini. Jadi onycholisis nih, kalau misalnya kita lihat dari gambar paling kanan dulu, kita bisa lihat nih kukunya kayak membuka. Jadi lepas dari bantalan kukunya. Mungkin bisa sebagian, mungkin bisa penuh seperti yang digambar. Bisa aja juga cuma sepampaknya aja. Lalu bisa juga gambar yang kedua, longitudinal ridge. Itu kalau misalnya kita raba atau kita lihat kukunya pakai garis-garis memanjang. Jadi sebenarnya tidak terlalu mengganggu juga. Tapi itu adalah salah satu pertanda juga bahwa ini ada di pasien gagal ginjal kronis juga. Lalu splinter hemorrhage. Jadi ada titik-titik perdarahan sedikit di kuku. Dan ini biasanya kadang nggak sebanyak ini, kadang cuma titik-titik aja.
Kemudian kalau yang hiperkeratosis subungual ini bisa dilihat kukunya tebal. Jadi kukunya saja yang tebal. Bagian bawahnya masih bagus, cuma dia udah tebal dan susah dipotong biasanya. Jadi potong kukunya jadi agak terhambat ya. Kemudian untuk di paling kanan bawah, lunulanya hilang. Lunula apa ya? Ternyata kukunya bagus-bagus aja ya di sini. Kalau bisa diperhatiin, kuku bagian bawahnya kita yang paling dekat sama kulit, itu ada putih. Nah, itu adalah lunula. Jadi lunula gambarannya putihnya ini bisa hilang di pasien-pasien gagal ginjal kronis. Kemudian onikomikosis, warnanya kuning kukunya. Kenapa ya bisa kuning ya? Lebih kuning dari biasanya. Itu karena jamur biasanya. Nanti kalau yang onikomikosis kita harus cek, kita lihat ada jamurnya atau tidak. Kemudian Bruce line sama Mercer line. Line ini kan garis ya. Jadi di kukunya ada garis putih atau lekukan putih. Terjadinya karena apa? Nah, ini karena ada gangguan metabolisme di tubuh gagal ginjal kronis. Misalnya albuminnya lagi kurang, sehingga pertumbuhan kukunya terhenti sebentar. Sehingga dia tumbuhnya agak terganggu, timbullah dia putih di tengah-tengahnya. Atau lekukan di tengah-tengahnya. Gitu kan? Lalu kelainan rambut. Nah, kalau ini kebanyakan 30-50%-nya adalah hitam atau alopecia. Ya. Lalu kelainan kulit spesifik. Berikutnya, ini saya akan membahasnya sekilas saja karena ini juga jarang sebenarnya, jarang terjadi. Kita juga jarang ketemunya. Ada, tapi kita ketemu juga namanya juga di RSCM ya. Jadi ini juga rujukan, jadi ketemu aja. Cuman memang jarang. Ini adalah acquired perforating dermatosis, gintil merah intinya, tapi tengahnya ada hitam-hitamnya, artinya ada kulit mati di tengahnya. Nah ini kita harus lihat, kita bisa biopsi ataupun bisa pemeriksaan lain. Lalu ini kalsinosis putih, ini ada tumpukan garam kalsium, jadi bisa dilihat di jari jempolnya ini ternyata ada tumpukan garam kalsium di kulit dan jaringan bawah kulit ini. Berikutnya. Lalu ini porfiria cutanea tarda, ini lumpuh. Biasanya itu di daerah area-area kena pajanan matahari. Berikutnya. Lalu ini uremic frost. Kalau ini lebih jarang banget mata karena kita hemodialisa udah di mana-mana. Ini biasanya karena ada uremiknya terlalu tinggi, terus dia terbentuklah lapisan berwarna putih, namanya juga frost, jadi kayak ada saljunya gitu di kulitnya. Karena ureumnya dia evaporasi dari keringatnya, jadilah dia mengkristal seperti ini. Tapi udah jarang ketemunya, karena kita hemodialisa udah banyak dan biasanya terjadi juga sering di gagal ginjal akut. Berikutnya. Lalu untuk yang pasca transplantasi, berikutnya kita juga tahu kalau misalnya pasien gagal ginjal setelah pasca transplantasi kulit keringnya membaik, gatalnya membaik, itu bagus. Nah, jadi kita juga perlu mengetahui setelahnya. Pada pasien transplantasi ginjal memang kita perlu konsumsi obat imunosupresi dan memang harus. Nah, jadi tapi karena kita harus mengkonsumsi itu ada gangguan imunitasnya juga. Dari penelitian-penelitian yang nanti akan saya sebutkan juga bahwa ternyata ada peningkatan resiko kegantengannya juga hingga 3 kali lipat. Untuk ketemunya di RSCM ada, walaupun belum banyak karena memang kita adalah negara Asia ya. Walaupun peningkatannya tetap ada lebih banyak dibandingkan populasi Asia yang biasanya. Ini resiko transplantasi ginjal. Kemudian juga ada resiko infeksi yang meningkat. Tentunya karena tadi ya gangguan imun sehingga tidak ada resiko infeksinya juga. Sehingga kalau di luar negeri sudah ada namanya transplant dermatologi. Berikutnya. Lalu kelainan kulit apa saja yang dapat muncul pada pasien-pasien pasca transplantasi ginjal? Bisa infeksi virus seperti gambar yang di bawah, mungkin udah pada tahu ini namanya herpes zoster atau cacar api merah, bisa nyeri, rasanya perih, biasanya di satu sisi aja. Lalu bisa infeksi bakteri, biasanya di bibir atau perih, di kepala, ataupun di tangan, di kaki, bisa juga infeksi jamur, ada gatalnya juga bisa. Lalu eksim juga bisa jadi timbul, kemudian bisa tumor kulit jinak ataupun ganas, dan juga kelainan kulit estetik, misalnya ada jerawat karena minum obat imunosupresi, jadi jerawatnya suka timbul gitu. Nanti dia akan lama-lama membaik, nanti kan dokter penyakit dalamnya akan mengatur tuh dosis obat imunosupresinya seperti apa. Nanti kelainan kulitnya lama-lama akan menyesuaikan gitu, dan akan membaik. Lalu kelainan kulit itu tergantung apa saja, tergantung usia, tergantung jenis kelaminnya, tergantung jenis kulit kita juga.
warna kulitnya juga, kebiasaan sehari-hari kita, kebiasaan kebersihan kita misalnya, jadi misalnya kalau keringetan kita langsung ganti baju, lalu mandinya juga dengan sabunnya yang lembut, yang lembab, dan juga untuk padanan sinar mataharinya. Padanan sinar matahari juga penting untuk kita atur, yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian juga terkait jenis obat yang dikonsumsi. Nanti ada variasi obat yang akan diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Berikutnya. Lalu ini adalah hasil-hasil studi terkait transplantasi ginjal di luar negeri, masih belum banyak di Asia. Saya jadi akan meng-highlight yang di negara paling dekat kita, yaitu di Singapura. Kemudian di sini ada jumlahnya 178 pasien, dengan infeksi kulitnya ada 45% pasiennya mengalami infeksi kulit, dan juga kelainan kulit imbas obatnya seperti yang tadi jerawat-jerawat itu bisa 11%, dan ada keganasan kulitnya 4,7%. Biasanya kalau di populasi usia biasa itu kurang dari 3%. Jadi ada peningkatan yang kita lihat dari keganasan kulit di pasien di Singapura. Baik, berikutnya. Jadi upaya apa ya untuk mencegah timbulnya kelainan kulit pada resipien transplantasi ginjal dan penyakit ginjal kronis? Berikutnya. Jadi sakuri itu apa? Periksa kulit sendiri. Sakuri itu sebenarnya kalau di luar ini fungsi utamanya adalah untuk melihat kita screening nih, kanker kulit di kita ada atau tidak. Jadi kita melihat ke diri kita sendiri apakah ada perubahan dari lesi-lesi kulit ataupun di kulit kita yang tadinya normal menjadi tidak normal. Tapi sebenarnya fungsinya kan luas ya, bukan hanya ke tumor saja. Tapi kita juga bisa nih melihat ke kelainan kulit lainnya. Misalnya kita menyadari ada bintil baru di kepala, ada jerawat baru kok ditambah ada di punggung jadi bertambah. Lalu kok ada benjolan baru misalnya di kaki gitu. Nah itu bisa kita perhatikan dengan lebih ingatnya adalah sakuri, periksa kulit sendiri. Lalu kalau ini mungkin saya memberikan gambaran sedikit untuk fungsi utamanya, yaitu untuk melihat tumornya. Gambar yang saya kasih di sini adalah tumor ganas, tumor yang bernama melanoma. Nah, tumor melanoma ini kenapa saya berikan di sini karena dia cukup ganas dan cepat ini berkembangnya. Nah, ini yang kita perlu pasti lihat adalah perubahan sisinya, jadi asimetris. Yang tadinya dia bulat, bagus, cantik gitu ya bulatnya, ini jadi asimetris, jadi kemudian. Lalu tepinya juga jadi kurang jelas. Yang tadinya tepinya berbatasnya bagus gitu ya, tegas gitu. Nah ini jadi tidak tegas batasnya. Kemudian warnanya kita bisa lihat. Tadinya mungkin hanya warna coklat gelap saja atau coklat terang saja. Ternyata jadi ada coklat terang, coklat gelap, kebiruan, bisa kemerahan, bisa ada luka gitu. Nah itu yang kita perlu perhatikan. Lalu juga perubahan gosipnya, jadi dia membesar menjadi lebih dari 6 mm. Nah kalau ada tanda-tanda ini dan juga ada perubahan ukuran tadi. Jadi kalau misalnya ada perubahan ini semua, nah ini kita harus perhatikan dan kita harus segera ke dokter untuk diperlihatkan apakah ada ke arah tumor ganas atau ini tumor jinak saja. Yang sebetulnya kita harapkan ini tumor jinak. Berikutnya. Lalu perawatan kulitnya apa saja yang bisa kita perhatikan untuk mencegah nih penyakit-penyakit kulit yang tadi, biar nggak infeksi virus, biar nggak infeksi bakteri, biar nggak jamuran gitu ya. Nah, apa biar terkontrol eksimnya misalnya. Pertama, mandinya yang tadi saya sebutkan untuk mencegah iritasi dari faktor eksternalnya. Jadi pakai sabunnya berkelembab, yang antiseptik, malah kalau yang tanda-tandanya ada antiseptiknya, itu malah bikin jadi tambah kulitnya kering. Kalau misalnya kulitnya kering nanti jadi tambah gampang luka gitu. Jadi makanya sabunnya berkelembab. Lalu airnya juga suhunya yang biasa saja, yang suam-suam kuku, jadi tidak terlalu panas. Kemudian mandinya juga tidak boleh terlalu lama, 5-10 menit saja cukup. Maksud 30 menit, maaf. Lalu kalau misalnya lagi sabunan, hindari menggosok terlalu keras, pelan-pelan aja. Pasti betul. Kemudian setelah mandi pakai pelembab. Pakai pelembabnya kapan? Nah, pakai pelembabnya itu segera setelah mandi. Kenapa? Karena kita lagi ngasih air nih ke kulit. Tadi kan dehidrasi ya kulitnya ya. Nah, biar si kulitnya ini airnya nggak kemana-mana, karena kita tahu nih kan panas si udara ya, dia muaplah nih air-air dari kulit kita. Nah, biar kita simpen nih kulitnya, airnya di dalam kulit kita pakai pelembab. Nah, itu dia ngunci. Biar si kulitnya isinya airnya harus lembab ya.
Lalu pelembabnya yang kayak apa ya, yang seperti apa yang kita mau beli atau kita kasih ke kulit kita. Nah, pelembabnya yang nggak pakai parfum, yang non parfum, yang non pewarna. Lalu kita perhatikan juga berpengawetnya gitu. Jadi nanti perlu kita perlu lihat lagi nih pelembab yang kita punya di rumah, ada parfumnya kayak warnanya bagaimana ya gitu. Lalu jenis-jenisnya biasanya kita menyarankan yang ada isinya ceramiknya, atau ada ureanya, atau ada petrolatumnya. Tapi kalau petrolatum ada lengket, jadi bisa diberikan ke lokasi-lokasi yang lebih kering lagi dan lebih tebal. Kemudian jumlah pelembabnya juga perlu cukup, nggak perlu emang-emang, yang penting lembab. Lalu konsumsi sayur dan buah. Nah, kalau ini bervariasi tergantung nanti dari diet dari dokter spesialis penyakit dalamnya dan juga dokter nutrisinya, bagaimana baiknya. Kemudian minumnya juga perlu cukup sesuai kebutuhan yang diperlukan. Bila tidak ada pembatasan jumlah cairan, yang kita ketahui pasti di pasien gagal ginjal ada pembatasan. Bila tidak ada pembatasan, maka boleh minum 8 gelas per hari. Bila tidak ada pembatasan, ini tergantung lagi dari kita semua kerjasama dengan dokter spesialis penyakit dalam dan gizi berikutnya. Lalu terkait foto proteksi yang tadi saya janjikan ketika ngomongin ya, untuk pajanan mataharinya. Jadi dari hasil studinya kita ketahui nih kalau kita mengoleskan tabir surya atau sunscreen atau sunblock selama 5-6 hari dalam seminggu dalam 24 bulan, ini dapat menurunkan resiko kanker kulitnya. Nah, foto proteksi tapi apa saja sih sebenarnya selain sunblock, sunscreen, tabir surya? Nah, sama ya itu tadi ya sunblock itu. Tapi sebenarnya yang fisik yang lainnya juga penting juga dilakukan. Misalnya pakai payung, pakai topi, pakai baju panjang, celana panjang kalau misalnya keluar. Nah itu juga salah satu mekanisme untuk kita melindungi diri kita dari pajanan matahari. Kemudian kacamata juga boleh. Kenapa? Karena bisa melindungi mata kita juga. Di mata kita juga bisa terjadi tumor juga bisa. Gitu. Nah makanya kalau kacamata juga bagus juga. Terima kasih. Bagaimana hidup melakukan penghitungan hidup nih? Lo panggilnya dokter Ica ya. Jadi kalau dokter perawat dari departemen perawatan kulit kelihatan ya, lihatnya juga bagus dokter Ica. Mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya undang kembali kepada dokter Lukman. Silahkan dok ke atas panggung. Kemudian dokter Ica dan rekan-rekan mungkin dari departemen SCM. Juga Pak Leo, dan juga sebagai seri pengalaman selaku transpan yang sudah paling lama ya Pak Leo ya, cukup lama. Saya tepuk tangan untuk Pak Leo dan para narasumber berikutnya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya boleh saya maaf. Ayo Siti. Boleh yang mau katakan dulu? Oh iya silakan Pak. Sebelah sini. Sebutkan nama asal ya Pak ya, nama pasportnya, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, Dr. Lukman, terima kasih kesempatannya. Langsung aja, nama saya MS Siregar. Bulan puasa. Terima kasih, kira-kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Soal minum obat ya. Iya, ya. Jadi kalau untuk minum obat memang banyak puasa ya kita ubah, kita sesuaikan. Antara tadi yang program pagi sore ya. Jadi sahur buka. Ini kan modifikasi dalam sebulan. Modifikasi dalam sebulan tidak berlangsung terus-menerus. Akhirnya pada waktu yang pendek tetap konsumsi obat produknya kan itu. Jadi yang pengennya kan kita apa sih tujuan minum obat supaya tidak hijau dan supaya tidak mengalami penolakan organ. Dalam sebulan kita sempatkan waktu diubah jam ininya, tapi tetap jangan lupa olahraga. Olahraganya kalau bulan puasa itu menjelang buka. Menjelang buka jam 4 pasca sholat asar. Jadi kita boleh mau jogging atau statis
Ya, kalau sudah lemas ya. Nah, namanya kita mawas diri, kita bisa evaluasi kemampuan tubuh kita. Tapi kalau lagi enak, monggo silakan. Kenapa tidak? Oh, nanti kita dapat manfaatnya, ya kan? Tadi kan tetap memang harapannya bisa jalan santai, jalan cepat, atau ada komunitas. Nah, itu kadang-kadang yang bikin segar lagi karena ada komunitas yang jalannya bareng-bareng, 4-5 misalnya. Ada juga yang begitu, Pak. Itu namanya motivasi. Kadang kan kalau sendirian gitu ya, suntuk, Iya. terus saja ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Boleh sebutkan nama, asalnya dia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mutianingsih, pasien HD Sahabat MA. Ya, saya mau tanya sama Dokter Lukman, itu soal yang apa? Yang olahraga angkat pakai tangan tuh angkat berat itu bisa merusak sinino nggak gitu Dok? Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Olahraga ya? Iya, yang angkat itu angkat. Ya, jadi ini sudah mulai muncul motivasi, ya, alhamdulillah ya, bersyukur. Jadi rekan-rekan yang menjalankan cuci darah atau yang cangkok, apalagi ya, dan pada saat lagi duduk agak lama tiduran itu masih bisa tuh kita angkat tangan kanan kiri kita, yang dipasang sinino yang mana, atau ada juga yang diselam ya. Di leher itu kesempatan tuh diulang-ulang 15 kali kanan, 15 kali kiri. Kalau sudah bosan tangannya kakinya lagi, kakinya kanan, kakinya kiri, 15. Kalau saya sih sambil zikir, subhanallah, subhanallah kanan, subhanallah kiri, dapat gitu. Bulan Ramadan, ya akhirnya ini kan kembali ke kita masing-masing. Monggo dinikmati, happy, rutin. Kan cuci darahnya ada yang 2 kali seminggu, ada yang 3 kali, ya kan? Nah, itu yang kita ambil momen-momennya. Kalau nggak salah ada Pak Ces atau Pak Taufik ya kemarin sharing, ada rekan-rekan yang HD, katanya jalan-jalan kemana itu, ada yang senam bersama, apa joget bersama itu. Iya itu bagus sekali, saya senang sekali. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan semua bisa ikut gabung. Iya, itu membuktikan bahwa kita semua bisa. Kita kembaliin nama lebih niat ya, niatnya apa ya? Kalau niatnya kita cari sehat, insya Allah dimudahin, dibuka pintunya ya kan. Jadi tadi ya, saya tadi masukkan juga berdansa boleh, ya, jogging boleh, sambil tiduran bisa, sambil duduk bisa, begini aja bisa. Ya. Berarti banyak nih yang bisa kita kerjakan. Tadi kan angkat begitu aja bisa, ya. Capek dok, ya udah istirahat. Apa? Kan nanti 4 jam tuh, jam kedua boleh silakan. Itu kan memang nggak berat kan. Kalau yang berat yang itu, yang dia pakai sepeda, nah itu 2 jam pertama tuh. Mungkin nanti kita usulin deh di tempat cuci darah waktu terundang mungkin ya, nanti yang dia ambil sepedaan. Itu kalau ada boleh juga deh. Tapi jangan balapan ya. Banyak yang mana-mana. ya sih. Baik, terima kasih Bapak Lukman. Bapak Ibu ada silakan. Oh iya, bersih dulu ya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Olivia. Kebetulan saya newbie baru 5 bulan, 6 bulan menjalani HD. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah puasa ini boleh dijalankan oleh pasien HD baik saat melakukan HD maupun tidak? Yang kedua, untuk obat yang sehari 3 kali kita harus minum itu bagaimana pola minumnya dok? Apakah yang saya lakukan selama ini adalah pada saat sahur dan buka puasa? Tapi saya belum berani apabila saya lagi menjalani HD, saya makan puasa, saya belum berani. Kalau tidak HD, saya puasa alhamdulillah. Tapi kalau lagi HD, saya belum berani menjalankan ibadah puasa. Bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini memang pertanyaan yang akan ditanyakan kepada semua
pasien HD, muslimah yang ingin menjalankan puasa. Memang setelah ada kajian dari ini sudah dibahas nih, dibahas dalam satu pembahasan para ulama. Saya baca memang jelas bahwa pada saat HD kan ada suatu pertukaran cairan dan mungkin di sana ada gula, ada elektrolit, sehingga ini akan membatalkan. Karena itu tidak puasa pada saat hari. Di luar hari silahkan. Gitu. Itu ada. Jadi memang sudah dibahas. Cuma ini menjadi pembahasan di mana-mana betul. Tapi karena sudah jelas, kan ilmu makin berkembang, para ulama juga mengikuti perkembangan, dan mereka juga bicara dengan para perhimpunan, dokter. Jadi intinya diatur. Karena memang nggak bisa. Karena ada kan jatuh tuh, kalau dalam fikihnya nggak bisa, nggak dihitung lagi, namanya batal. Jadi untuk minum segalanya, akhirnya kembali kita atur, karena jatuhnya nanti kan tidak diizinkan untuk puasa kayak fikih. Ya itu lebih baik. Karena prinsipnya dalam Islam memang tidak mempersulit. Ada yang mempersulit bukan Islam. Iya. Iya, yang 3 kali jadi sahur buka mau tidur, sahur buka mau tidur. Itu kan waktunya sifatnya tempo, itu sementara, tidak apa-apa. Sahur buka mau tidur, nggak ada jalan lain kita. Makanya di satu sisi kita ingin menikmati Ramadan kita, ya kan, ini kan momen kita. Iya, betul sekali. Masalah apalagi obat tensi itu ya, kadang-kadang kan tensinya suka, iya betul suka jadi masalah. Jadi buka mau tidur mungkin agak telat 9:30, mungkin jalan keluar terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lukman untuk penjelasannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu tadi, silakan Bapak. Ya, selamat sore. Ya, pertanyaan saya satu, itu sebulan terakhir ini, yaitu tekanan darahnya rendah, kadang-kadang 105 atau 100/60 atau 100/55. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang bisa saya lakukan pada saat apakah olahraga atau minum kopi atau apa untuk menaikkan itu seperti apa? Penting. Tadinya belum seperti itu di bulan terakhir ini aja. Yang kedua, minum obat imunosupresan itu sebaiknya setelah makan saya minum kebetulan Sandimun dan Bekorti. Itu apakah bisa bersamaan 2 jam sebelum atau 3 jam atau seperti apa baiknya? Demikian. Terima kasih. Jadi tensinya rendah itu pada saat jam-jam berapa saja? Waktu tidur ya, sampai 90, 80 ada keluhan. Ya, obat tensinya apa? Tanpa obat tensi ya, udah berapa lama? Maksudnya sering mengalami tensi rendah? Sebulan terakhir, nah itu harus dievaluasi. Makanya tadi salah satu yang menyebabkan tensinya akan baik, olahraga itu. Gitu. Ya, apakah bisa saya olahraga? Ya, jadi pusing sekali atau vertigo atau ini bisa juga. Jadi pada saat bangun kan memang agak pusing atau tensi rendah itu bisa terjadi pada siapapun. Untuk menaikkan tensi nanti kalau sudah membaik ya kan agak siang atau agak sore boleh itu dengan olahraga ringan sambil duduk. Tadi seperti yang ada tangan, uncang-uncang kaki itu boleh. Karena memang untuk obat menaikkan tensi, justru kita cari obat darah tinggi ya, anti tensi tinggi. Bapak tensinya agak rendah pasti ada sesuatu. Apakah olahraganya rutin nggak sebulan ini? Rutin terus ya. Ya, jadi bisa jadi ini masih bagian dari yang normal. Ada sebutnya bagian dari siklus normal. Ya. Oh jangan lupa.
Jangan lupa usianya kan juga bertambah nih. Jangan lupa usianya juga bertambah. Iya, usia bertambah, lalu obat-obatan sudah dirubutin. Jadi yang penting tadi kita ya tetaplah hati happy, enjoy, kita bersyukur karena memang begitu usia bertambah, obat diminum, ya pasti ada bedanya ya, pasti ada bedanya. Satu waktu bisa saja terjadi tensinya agak rendah sedikit bisa, tapi dengan tetap aktif, aktivitas fisik, ya aktivitas fisik, tadi berberes di rumah misalnya, atau berkebun, olahraga yang ringan-ringan, nah itu sangat membantu. Jadi ini hal-hal yang memudahkan. Dimana kita kalau tetap aktif, kalau soalnya kita lebih banyak baringan, gadget, sepanjang hari itu tensi bisa rendah juga gitu. Jadi kita hindari dengan tetap aktif, aktivitas fisik tetap kita lakukan. Tadi yang kedua mengenai obat ya, selama ini benarnya sebelum makan atau sebelum makan? Sesudah ya, berarti kan 2 kali. Berarti sahur buka, sesudah ya langsung minum. Karena ini kan sifatnya sementara, kita sesuaikan. Kita ingin jalankan ibadah kita dengan baik. Jadi misalnya jam 4 udah ini sahur 4:30 kan sekarang azan subuh 4:42 ya. 4:42 masih segar ya, memang itu ideal, sangat idealnya seperti itu. Tapi ini karena 1 bulan yang memang istimewa, kalau dari pertimbangan 2 jam itu tidak tercapai, maka setelah makan bisa atau setengah jam setelahnya. Sifatnya yang penting diminum. Dan kalau nggak diminum reject ya. Kalau diminum aman nih, bahasanya begitu. Insya Allah. Karena Dr. Bonar itu Prof. Endang selalu ketat-ketir kalau Dr. Lukman 2 tahun pertama itu saya pusing ya. Kalau nggak rajin minum obat, bisa ini, bisa itu. Bapak sudah 3 tahun ke atas ya? Ya, alhamdulillah. Artinya dengan pola yang sekarang sudah betul sekali. Sudah tepat. Ini 2 tahun awal yang menjadi pertanyaan. Nah, makanya penting sekali konsultasi, ngobrol dengan para dokter yang merawat, itu penting sekali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi juga itu? Silakan. Oh boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi, pendamping pasien Dendi dari RCN. Pada itu kan bulinya sudah rekonstruksi ya dari insulin pakai ototopik neobrader. Nah, beberapa waktu ini urinnya berkurang. Biasanya itu masih produksi 1.200 sampai 1.800, kadang 2.000. Tapi tahun ini tuh produksi urinnya berkurang. Yang saya mau tanyakan, pasien hari itu kan nanti tidak pipis sama sekali. Kan? Apabila nanti sudah tidak produksi urin, buli buatannya ini beresiko infeksi atau enggak ya dok? Atau harus diambil lagi atau dibiarkan saja? Ini masalah produksi urin ya, yang terus berkurang. Jadi memang ini kalau sudah mengalami cuci darah, itu kemampuan ginjal, ada namanya fungsi ginjal sisa. Fungsi ginjal sisa yang tersisa ini yang masih bisa diselamatkan, bahasanya begitu. Cuci darah ini kan dia mengeluarkan racun-racun. Tujuannya tadi supaya badan bisa tetap sehat, bisa kegiatan makan, minum, tidak gatal kalau tidak gatal, bisa ini, bisa itu. Tapi memang seiring waktu, kemampuan ginjal akan terus menurun. Terus turun. Makanya akhirnya disampaikan bahwa cangkok ginjal itu adalah ginjal terbaik. Pada saat ginjal yang sehat diberikan, itu kembali lagi. Karena dia memang ginjalnya mengecil, ginjalnya menyusut, itu yang bisa terjadi. Dan itu banyak terjadi, sampai urinnya tidak ada. Gitu, bisa terjadi karena seiring waktu, usia bertambah, kemampuan ginjal menurun. Gitu kan. Cuci darah itu tidak masukkan ginjal baru, hanya menyuling saja bahaya gitu. Jangan sampai si racun ini masuk terus di dalam badan sehingga tadi muncul keluhan, gatal, eksim ini gitu. Ya memang itu yang terbaik.
Tapi ada juga yang enjoy aja Bu Hilda namanya. Bu Hilda itu sejarah udah 30 tahun atau berapa lama enjoy aja ada itu ya gitu. Jadi memang akhirnya tergantung kembali ke kita masing-masing. Rio bisa cerita juga mungkin nanti. Jadi akan terjadi itu fungsi ginjalnya akan terus menurun, namanya fungsi ginjal sisa. Sampai nanti bisa tidak ada sama sekali bisa terjadi. Jadi akan dibantu dengan mesin, dibuang seluruh racun dan ini. Jadi tujuan dari terapi, namanya sebutnya terapi pengganti ginjal, obat menggantikan si ginjal gitu bahasanya. Ada yang lewat cuci darah, ada yang di CAPD, ya, peritonia, ditanam di perut, ada yang cangkok. Hari ini kan paling mudah kan, jadi dia sudah menjadi kebutuhan rutin. Memang idealnya harusnya 3 kali tapi BPJS tanggung 2 kali lah. Jadi kalau ada yang ini biasanya bisa 3 kali, tapi 2 kali pun ada happy ya, itu belum tergantung kembali ke kita lagi. Jadi memang ini prinsipnya happy, enjoy, rutin, jangan jadikan beban, tetap semangat. Lalu memang harus banyak konsultasi. Kalau itu tanya. Banyak ini ya, nanya tetangga sebelah kadang suka gitu ya, yang ada nakutin ya, bukannya malah. Sorry. Ada juga yang baik. Terima kasih. Ya, cukup baik. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kita masih ada waktu cukup panjang untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Boleh ditambahkan oleh Pak Leo ke Bapak Ica. Silakan Pak Leo. Selamat sore teman-teman semua. Saya pasien mungkin tadi saya baru ada sedikit share di grup GSS mengenai hanya waktu saya dengan Pak Haryanto dari KPCDI beberapa tahun yang lalu. Dan saya waktu transplannya itu 13 September 1980 di Rumah Sakit Cikini. Waktu itu masih dipegang oleh Profesor Sidaputar. Sudah 43 tahun berjalan ini, ya selama ini saya sehat-sehat saja, tidak ada penyakit yang serius. Cuma dia belakangan baru timbul belakangan ini banyak masih diketemukan gitu. Ini sedang ketemukan juga dari pagi, ketiga berhenti ceritanya. Dan kesempatan ini saya ingin bertanya di Dr. Andi untuk kulit. Kalau saya perhatikan kulit saya makin lama makin kutil atau kain lalat ya, ketemu di leher sudah berjalan lama. Tapi saya anggap biasa-biasa aja bagaimana, karena di badan tertutup. Baru 1 bulan ini timbul kutil atau kain lalat di bibir. Udah pernah lepas, timbul lagi. Udah 2 kali lepas, tumbuh lagi. Kalau boleh tahu Pak, ini kalau sehari-hari masih pakai bajunya biasa aja? Biasa ya Pak ya. Kalau habis ini bajunya habis ini kan waktu itu pakai tak? Kita kasih balik lagi bahwa kalau misalnya kelainan kulit pada terutama kasih cangkok ginjal ya, dia memang terkait erat sama usianya, sama juga dengan aliran matahari dan obat imunosupresinya. Nah, jadi apalagi yang sudah bertahun-tahun seperti Bapak. Nah, itu penyakitnya jadi penyakit kulitnya berbeda dibandingkan yang baru-baru. Kalau yang baru-baru mungkin lebih ke infeksinya. Nah, kalau misalnya yang udah lebih lama seperti Bapak,
Nah ini dia lebih ke arah ke pajanan mataharinya, lalu kayu lalatnya tadi. Nah ini kalau misalnya kita bisa sebut, dia biasanya kita sebut namanya keratosis seborrheic. Kita bisa sebut juga ada beberapa ada solar lentigonya juga gitu. Nah kalau misalnya ada perubahan tadi ya tadi jadi timbul baru, jadi berat bibir. Timbul lagi ya Pak ya. Nah jadi salah satunya juga karena kulit kering, nah itu juga bisa menyebabkan ada timbul lagi nih. Disebut juga sebenarnya keratosis seborrhoicnya. Nah itu dia bisa kalau misalnya di area-area yang mengganggu, kita bisa bantu untuk ambil. Jadi kalau misalnya untuk obat oles, ada kayu lalat yang cukup mengganggu, itu udah nggak bisa lagi pakai obat oles. Jadi itu memang harus ada tindakannya. Tentu tindakannya ringan dan bisa dirawat jalan aja sebenarnya. Lalu dia untuk monitor setelahnya juga baik biasanya. Jadi dia penyembuhannya juga lebih baik untuk mencegah kalau misalnya dia timbul lagi bisa pakai infeksi sekundernya. Jadi kalau misalnya dia lepas sendiri, nah takutnya itu antara kekopek atau kekopek ya karena kan mengganggu sekali itu. Iya, nah, kalau misalnya kopekannya itu yang menyebabkan bisa ada infeksi tambahan di kulitnya. Nah itu yang kita pengen cegah dengan kita melakukan tindakan yang kita kontrol. Kalau dengan alat yang bersih, lalu juga dengan area yang bersih juga di ruangan yang bersih. Nanti untuk pencegahan timbul berikutnya jadi lebih berkurang. Jadi kemungkinan untuk berulangnya lebih sedikit gitu. Tidak timbul lagi. Namun memang perlu diketahui juga kalau untuk pilot yang kita ini tapi ini bisa timbul lagi kalau pada manusia ini tetap ada terus-terusan gitu. Atau maksudnya kalau kena matahari belum pakai stikarnya karena fisiknya. Nah itu juga salah satu yang menyebabkan berulang lagi. Kan seperti dilihat juga ini kan di daerah yang pasti kena matahari duluan ya. Nah itu juga yang kita juga perlu untuk mencegahnya juga dengan dari proteksinya dari pajanan matahari. Lalu juga untuk mencegah ulangnya lagi yang sudah ada kita terapinya dengan tindakan sedikit di kulit. Kalau tidak ada perubahan warna dan juga jumlah dan waktu cepat gitu ya dalam 1 bulan juga sebanyak gitu. Atau misalnya jumlah ukurannya juga dari tidak membesar lebih besar dari 6 mm kalau dari setengah cm. Nah itu tidak apa-apa kalau tidak mengganggu. Kecuali tadi areanya mengganggu di sekitar. Nah, misalnya jadi kalau kepucuk terus jadi luka gitu di sekitar kumis tadi kan, kalau misalnya dikukur jadi kecukur gitu ya. Nah itu juga kalau misalnya mengganggu seperti itu baiknya kita tindakan aja. Dan tindakannya soalnya ringan sekali, mudah dilakukan. Tapi kalau misalnya di area-area yang tidak mengganggu, misalnya di lengan atau misalnya di dada yang tidak terlalu tampak dan tidak tergesek itu, dan rasanya tidak apa-apa, dan ngapain dengan ukuran yang sama-sama aja, tidak bertambah dengan cepat, nggak apa-apa juga. Kecuali tadi mengganggu. Boleh banget Pak, kami minta tangan dengan susah. Oke, nama mana Bapak Rica dan Departemen Desain. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan ke Bapak Rica, ke Dr. Lukman? Oh boleh, silakan. Silakan Pak. Ya terima kasih. Ini untuk Pak Lea Wajar. Karena saya udah dengar 40 tahun, jadi saya minta sharing kiat-kiatnya, makanannya, atau apa, supaya kita bisa juga 40 tahun ke depan, bisa. Jadi bisa semangat lagi. Ya, karena saya image-nya selama ini seperti yang kita baca literatur, apa yang lain-lain, katanya cuma 12 atau 13 tahun, kurang lebih. Sekarang saya dengar 40 tahun, hidup saya sering lagi, dibilang lagi, semangat lagi. Tolong Pak, sharing-sharing. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sebetulnya ada juga yang pasien plasma yang sudah 30 tahunan di grup sebelah, di grup KKCI itu sekitar 30 tahunan usia teman-teman.
Kalau saya minum obatnya imuran dan prednison. Obat mungkin ada yang waktu itu mungkin masih ada imuran dan prednison saja, nggak ada program. Kemudian kalau makan sehari-hari setelah dokter dianjurkan boleh bebas, minum juga bebas, tapi tetap apanya tuh porsinya saya tetap terbatas. Kalau daging merah itu boleh bilang jarang, sebulan paling 2 kali. Ya emang lebih seringnya dengan telur atau ikan atau tempe. Ayam juga tidak terlalu sering. Semua sayuran semua dimakan, boleh bebas apa saja, buah juga bebas. Jadi saya makan normal saja seperti orang sehat gitu. Kemudian obat rutin dan awal-awal ya kontrol rutin juga dan lainnya. Saya tidak periksa takro, tidak ada periksa takro. Dia hanya rutin urin dan darah, kolesterol, ya periksa yang begitu aja, asam urat, kemudian albumin sewaktu, dan sering saya cek webnya. Ya kira-kira begitu. Maka kan setelah bilang dokter bebas, ya saya normal aja. Dan kebetulan tidak ada jenis obat atau makanan atau minuman yang pantang, tidak ada. Mungkin ada buah belimbing, saya makan juga, tapi kadang ada. Kemudian ada grapefruit, maksudnya nggak boleh, tapi saya pernah makan juga. Soft drink ya masih minum juga. Memang mengenai olahraga mungkin Pak olahraga kebetulan kalau belakangan ini seringnya jalan kaki saja. Kira-kira setengah jam, 40 menit. Seringnya tuh hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Dan emang senangnya berkelompok, jadi nggak bosan. Jadi dengan teman-teman beberapa teman, dan saya seringnya di Taman Lembang situ, di Menteng. Jadi jalan keliling-keliling terus selama setengah jam, jalan biasa saja, tidak terlalu cepat. Yang awalnya masih suka sepeda, sekarang jarang. Ya, jadi selain juga bagus gitu ya diatur, walaupun bebas tapi terbatas ya Pak ya, tidak semua masuk ya. Berat badan juga dari awal normal saja. Ya emang pada saat sakit kurus sekali, tapi setelah jalannya waktu normal. Berat badan 954, 53, terkontrol berat badannya Pak ya. Boleh untuk anak sendiri buat tampil. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oh boleh silakan. Dok, mau tanya, saya tuh sering sekali pada saat kantor suami saya ada ya, teman-teman tuh suka baru sampai ada yang nggak berhenti, terus sampai rumah juga katanya masyarakat itu ada yang nggak keluar, itu sebaiknya minum obat, apa tadi sahur apa sih Dok? Atau efek dari apa sih yang gatal-gatal itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau gatal-gatal itu memang dia mudah sekali terjadi dan sangat lazim terjadi pada pasien penyakit ginjal kronis. Kenapa? Karena fungsi ginjalnya sendiri memang sudah kurang baik, sehingga terjadi penumpukan yang namanya uric tadi. Nah, jadi penumpukannya tadi itu dia menyebabkan gatal terus. Bahkan pada pasien HD itu bisa 90% bisa jadi gatal-gatal. Banyak nih pasien HD yang gatal pasti. Nah, bisa dicegah itu dengan apa? Tentunya dengan terapi ginjalnya nomor 1. Agar fungsi ginjalnya baik sehingga
kelainan kulitnya juga berkurang. Tapi kalau sudah terjadi mau gimana gitu kan? Nah, pakai sabunnya. Sabunnya kalau sih jangan ada antiseptiknya, ada label antiseptik. Nah, itu kalau ada label itu baiknya pada pasien-pasien yang ada ginjal kronis dengan HD dan juga pasien yang sudah transplantasi ginjal, baiknya sabunnya sabun yang lembab aja, yang lembut, gitu. Yang nggak ada parfumnya, yang nggak ada antiseptiknya. Lalu setelahnya langsung pakai pelembab. Kalau misalnya pakai pelembab, udah sabunnya udah diganti, terus kok masih gatal juga ya, gitu. Nah, berarti kita harus lihat fungsi ginjal gimana, sama kita harus lihat yang gatalnya, ada keluhan ginjalnya nggak, yang lainnya. Apakah dia hanya kulit biasa terus jadi gatal karena fungsi ginjal kurang baik, atau ternyata ada kelainan kulitnya sendiri yang harus kita terapi. Nah, untuk kulitnya sendiri, nah kita harus datang lagi ke dokter kulit. Nah, sebenarnya penting juga nih untuk pasien HD dan juga pasien yang menjalani cangkok untuk cek ke bagian kulit kalau misalnya keluhan kulitnya ini nggak membaik gitu. Dan juga walaupun misalnya nggak ada keluhan kulit, terutama pada pasien yang cangkok ini ya. Kalau misalnya sudah kalau di luar itu ada juga namanya yang tadi transplantasi dermatologi. Jadi kita berkala diceknya per tahun, per 2 tahun, awalnya per bulan gitu. Nah, itu yang kita perlu lihat, walaupun tidak ada keluhan, tetap dicek. Nah, kalau sudah ada keluhan, sudah dikasih sabunnya bagus, sudah dikasih pelembabnya bagus, jaritannya juga udah dikurangin gitu misalnya. Tapi kok masih gatal, nah itu kita harus cari penyebabnya. Penyebabnya apa? Yang di tangannya. Apakah di ginjalnya, sistemiknya, atau di kulitnya? Ternyata, kalau di ginjalnya ternyata ada ginjal atau ada keluhan lainnya, maka kita perlu memberikan obat oles bila bisa pakai obat oles. Tapi ada juga penyakit kulit yang tidak bisa pakai obat oles. Nah, obatnya bisa obat minum atau malah kalau misalnya bukan faktor gitu ya, atau udah dikasih segala macam obat dan sebagainya juga, kalau yang HD kayak misalnya kulit kering tadi, begitu dicangkok, ginjalnya membaik biasanya kulit kering. Nah, gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang bisa kita lihat dan tentunya nanti kita evaluasi, kita lihat kulitnya. Mungkin karena kalau dari kelainan kulit kelamin ini, mata sekali kita harus melihat dari kelainan kulitnya. Bukan hanya keluhan kita ceritakan, tapi dari dokternya juga harus melihat kulitnya seperti apa. Ada perubahan spesifik nggak yang berubah. Dan seperti tadi kita tahu, ternyata kukunya itu menggambarkan sesuatu yang berubah dari sistemiknya. Ternyata kulitnya walaupun sekecil mungkin ada ginjal tambahan atau ada lentik, itu menggambarkan juga ternyata ada tumpukan garam, ternyata ada tumpukan kalsium fosfat, ternyata ada tumpukan urinnya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dan itu juga perlu dilihat pakai mata kulitnya juga gitu. Jadi mungkin kita. Tapi nomor satunya penjagaannya sabun atau pelembab. Terima kasih yang bisa bertanya. Jadi luas ya ini bahannya pertama yang paling penting tadi ya, jaga dulu dengan sabun dan pelembab ya. Baik, dashboardnya sudah di penghujung acara. Boleh satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian terakhir? Boleh, baik. Terakhir ya, nanti bisa digelar setelah ini. Silakan Bu. Selamat sore, saya ingin bertanya dengan teman-teman. Saya ingin bertanya mengenai kondisi suami saya. Kalau lagi HD itu dong, suami saya memang dulu darah tingginya tinggi sekali, 170, 190 dok. Tapi sekarang udah ganti dokter, udah ganti obat, udah bisa ke 140, 150 gitu. Tapi belakangan ini mulai 160, 170 gitu mulai naik lagi. Jadi saya ingin tahu kalau suami saya ini memang sensitif sekali untuk hiperkaleminya. Jadi kalau kalium tinggi itu ada korelasi antara darah tinggi dengan kalium. Terima kasih. Jadi memang yang jadi masalah pada pasien ginjal itu tensinya tinggi, kalium darahnya itu tinggi. Kan yang menakutkan kan itu ya. Begitu tensi melonjak, ini biasanya memang karena sakit ginjal berhubungan dengan tekanan darah. Kalau lagi kaliumnya lagi tinggi, biasanya kan kadang biasa kita ingat itu apa? Pisang ya, konsumsi buah-buahan kan ada yang orang menyebabkan kalium darah akan naik. Yang akan terkesan seakan-akan tensinya ikut naik.
Padahal ini suatu mekanisme yang sebenarnya tidak bersamaan. Gitu. Sakit ginjal akan terjadi hipertensi, kalium darahnya naik, natriumnya bisa turun, gitu ya. Kloridanya bisa naik. Tadi ada hormon paratiroidnya bisa naik kalau tidak konsumsi obat dengan teratur. Nah, jadi apakah ada hubungan? Tadi tidak ada hubungan. Kalium tinggi itu ke jantung. Kalium rendah ke jantung juga sama. Jadi mereka seperti orang sehat jantung. Iya dok, pernah pausnya nih sampai 30. Iya, tekanan nadinya ya. Iya, itu ada hubungan dengan tekanan darah. Berarti ada hubungan lagi dengan aktivitas fisik. Obat yang diminum. Jangan lupa ada juga kajian minum obat ya, masih ya. Masih berenang. Iya. Masih renang. Iya, betul. 45 menit nyelam buka aja Ada beberapa sekali manusia. Cuma jangan lupa makanan ya. Asin, gurih, santan, kolak, ya ini. Minum obat tensi iya. Tapi santannya nggak benar. Kata orang Minang sapi mawar gitu ya. Orang Minang bilang ya, jadi maksudnya tetap kita makannya jangan asin-asin, jangan terlalu gurih. Kadang kan gitu ya depan dokter, maka dok nggak asin gurih, iya. Iya ada aja gitu ya. Tolong makanannya diatur, lalu obatnya dikonsumsi dengan baik. Kita evaluasi kalau minum obat itu, kamu makanya dimintakan tensi sendiri, tensi mandiri. Apa sih penyebab naiknya dari mana? Mungkin tadi makan yang asinan, obatnya dosisnya belum dinaikkan mungkin. Nah, itu kan harus konsultasi dengan dokter. Yang berikutnya olahraga, aktivitas fisiknya, kurang tidur juga sama tuh. Makanya waktu zaman pandemi kan nggak 6 jam kan, ini 7 jam. Ada penelitian itu. Ternyata kalau 7 jam imunitasnya naik, tensinya baik. Tadi yang Bapak bertanya, kenapa tensi saya turun? Mungkin jam tidurnya kurang, mungkin. Ya kan, apalagi lagi bulan Ramadan begini kan, yang kerja ibadahnya ya, itu memang bisa bikin drop bisa terjadi. Jadi ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Nah, jangan sungkan lah, baiknya konsultasi. Kalau saya sih saya kasih nomor WA saya. Udah pada punya 0859 5990 5111. Terus aja itu saya kasih cepetan 0859 boleh WA 0859 5990 5111. Satunya 3 kali. 5111. Lukman. 0859 5990 5111. Monggo lah, saya niatkan ini pada. Insya Allah. Jadi ilmunya bermanfaat. Ini kan tujuan kita hadir semua di sini. Ya Allah bermanfaat. Take home message yang tersampaikan ya. Tadi nggak lupa kalau gatel kadang gigi ya. Kadang masalah gigi ya. Boleh. 0859 5990 5990 5111. Ada lagi tiga kali ya. Makasih. Masalah gigi kadang bisa bikin itu juga, bisa bikin gatel. Jadi makanya pasien-pasien yang masalah ginjal ada baiknya ke dokter gigi. Beberapa kali saya buatkan gitu kan itu. Yang belum ke dokter gigi, kalau nanti kita buatin singkat. Bikin gatel juga. Selain uriumnya naik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Lukman. Kayaknya sudah selesai gitu ya. Ini kalau didiskusikan bisa sampai malam dok. Saya ingin ini boleh ada closing statement dari para dokter dan Pak Leo, seorang rekan komunitas semua. Boleh mungkin dari saya dulu silakan untuk menutup pertemuan sore hari ini. Silakan Dokter Leo dulu boleh. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya dan juga pertanyaannya. Mungkin closing statement-nya adalah untuk kita selalu melakukan pemeriksaan sendiri, satu kali tadi, selain fungsinya tadi makan sumur saja, tapi karena lainnya, mau itu kering saja, mau itu gatal,
Dan tadi benar juga teman kalau ada gigi bolong, nah itu juga jatuh, benar banget. Jadi harus juga giginya bisa juga. Lalu juga kalau misalnya ada kelainan kulit yang mengganggu di lokasi yang mengganggu dan juga ada subjektif yang mengganggu, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan dokter kulitnya. Itu boleh konsulnya ke dokter kulit. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dan terima kasih. Terima kasih Dokter. Terima kasih. Jadi inti kita hadir di sini, take home message-nya, jangan lupa olahraga. Olahraga nggak usah yang ribet-ribet. Enjoy, happy, rutin. Nah itu seperti tadi apa? Jalan santai, jalan cepat, jogging boleh. Apalagi senamnya ringan, dansa boleh. Lakukan dengan bahagia. Semua itu kuncinya. Kan Pak Leo bilang saya enjoy, saya nikmatin. Nah itu jadi pegangan kita. Happy, enjoy, rutin. Nah itu kalau sudah rutin, sudah nggak perlu diminta lagi ya. Biasanya kalau ada komunitas, makanya nanti mudah-mudahan ke depan GSS, GFDI, mudah-mudahan nanti ada klub olahraganya nih, mudah-mudahan. Klub jalan kaki bareng, klub dansa bareng misalnya. Ya kan misalnya, ya happy aja, apalagi klub tenis nanti sampaikan saya boleh, tenis double itu bagus tuh, badminton boleh, tenis meja boleh, karena semua intinya supaya kita happy, enjoy. Kalau kita sudah enjoy jalannya, udah nggak jadi beban itu, iya enak jalannya. Oh ini HD ini enggak gitu lagi. Jadi kalau olahraga tetap mawas diri. Siapkan diri dengan baik. Kalau ada keluhan dari dada ini itu, baiknya konsultasi atau minum dulu obatnya. Kalau rasanya nggak nyaman, lebih baik tidak usah dilakukan. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga. Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terakhir dari Pak Leo, silakan Pak Leo, ada pesan-pesan untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Harapan saya juga semua bisa berumur panjang, karena saya berusia kan sehat-sehat selalu. Umur berapa sekarang? Oh, usia saya sekarang 70. Tapi tahun usia saya 26. Bagaimana? Oh sempat HD ya sekitar 4 bulan. Ya. Sekitar 4 bulan sebelumnya. Itu supaya jalan lagi. Ya, sudah pernah dikasih obat CPZ ya. CPZ. Ya, katanya obatnya hanya CPZ aja. Saya sudah konsul ke gastro dan ke saraf, katanya akan dari situ. Hasilnya oke, endoskopi hasilnya oke. Saraf katanya gejalanya bukan dari saraf. Juga bingung. Jadi apakah benar obat dan juga sekian lama. Ada yang komen mungkin terpengaruh umur. Ya. Bisa jadi ya Pak. Masih muda. Masih muda. Baik, sekali lagi teguran Bapak Ibu semua untuk narasumber kita. Jadi sebelum kita tutup acaranya di persiapan buka puasa, boleh kita foto bersama ya. Kita berikan nomor ini.
Ini mau foto dari arah sini Pak, dari arah sini ke arah sini. Mungkin tenda para dokter dari Pak Leo di depan sini. Apa perlu dirapatkan? Oh iya, boleh. Boleh mungkin ada pindah ke sini foto bersama ya biar lebih ngumpul, tinggalnya dapat semua. Nanti setelah ini kita bisa langsung beristirahat ya, persiapan. Boleh Bapak Ibu silakan mendekat. Pak Martin, Pak Irin. Oh ya, termasuk rekan-rekan yang ada di sini juga sudah bergabung dengan kita dari awal ya. Silakan. Sebelah sini masih kosong. Lewat sini nggak apa-apa, lewat depan. Silakan. Lewat sini aja tuh, apa Mas? Dikit. Oh. Iya. Lewat. Oke. Siapkan masih terbaik. Iya, siap terbaik. Kita sampai ya. Disiapkan pose terbaiknya. Boleh. Sudah boleh pakai jari ya Pak ya sekarang ya. Silakan. Dihitung ya. 1, oh belum. Yang lain biar semua juga. Oke. Yang manis dan ke depan semua ya. Hitung sampai 100 Pak. Juga. Buat pagi bro. Berapa sih Pak? Buat yang itu. MC mau ikut apa? Bentar ya. Bebas ya. Bebas. 1, 2, 3, go. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir secara online maupun yang hadir di ruangan. Kami ucapkan terima kasih, rangkaian acara sudah selesai untuk acara sesi ilmiahnya. Untuk persiapan buka ada di luar, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk makan dan minum tidak dilakukan di dalam ruangan, jadi bisa di luar ada yang kami sediakan. Untuk sholat bisa dilakukan di lantai 5. Lantai 5 nanti di ruangan paling kanan.